Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nini Justiana. Saya pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai video praktik baik, yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi pada kelas 12 MIPA 3 pada materi news item. Nah, saya kasih judul video ini adalah News Item is an easy cake. Jadi news item itu sangat mudah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sebetulnya pembelajaran diferensiasi tentu saja bisa untuk semua materi. Namun karena kebetulan waktu itu saya membahas news item, maka kita ambil materinya news item. Situasi yang ada di SMA Negeri 1 Parongpong pada murid-murid saya, karena Bapak Ibu ya, SMA Parongpong itu ada di istilahnya jauh dari dekat ke kota, tapi ada di pelosok gitu. Nah, jadi situasinya untuk belajar bahasa Inggris itu murid merasa kesulitan, khususnya dalam struktur kebahasaan dan lebih khususnya lagi pada materi news item. Mereka merasa kurang memahami isi dari news item ini. Salah satunya juga karena kurang menguasai kosakata, for lack of vocabulary. Jadi mereka merasa tidak mempunyai kosakata yang cukup. Dan kadang di dalam asesmen awal yang saya lakukan dalam wawancara singkat mengenai news item, mereka bilang kami di pedesaan sepertinya nggak penting untuk news item. Untuk apa itu news item? Nah, ini ilustrasinya ketika di kelas, ketika saya mencoba melakukan asesmen awal kepada anak-anak bertanya, what is your opinion about news item? What is in your mind when you heard the word news item? Mereka sepertinya masih ngeblank. Mereka vocabulary-nya masih sangat kurang untuk itu. Tantangannya hanya ada 25% dari murid saya yang mengatakan bahwa mereka tidak masalah dengan news item. Mereka merasa okay, it's not a big problem with that. Dan kemudian saya merasa tertantang pemilihan pendekatan pembelajaran apa sih yang dapat melayani semua kebutuhan siswa. Karena seperti kita tahu dan juga sudah dilaksanakan pada awal tahun ajaran, itu kita mengadakan asesmen awal yang non-kognitif. Yang waktu itu kami laksanakan bekerjasama dengan BP untuk satu, memilah-milih bagaimana gaya belajar mereka. Nah, setelah itu kami pun mengadakan untuk guru mata pelajaran masing-masing asesmen awalnya, tentu saja yang kognitif biasanya kami laksanakan di setiap pembelajaran sebagai materi prasyarat untuk masuk ke materi tersebut. Nah, kemudian waktu yang diperlukan serta kan ini mau saya bikin video waktu itu, jadi saya takut ini mengganggu juga untuk kenyamanan dalam proses pembelajaran. Karena terus terang ada beberapa anak yang pemalu juga, tidak mau kalau mau diwawancara tapi harus pakai masker, pokoknya wajahnya nggak mau kelihatan. Nah, jadi saja di sini aksinya pembelajaran diferensiasi. Yang pertama saya mengadakan membuat diferensiasi konten, di mana si news item ini saya buat satu menjadi video yang ada visualnya, yang ada audionya, yang satu itu yang lain. Kemudian yang anak untuk yang suka membaca, saya siapkan ada buku teks yang sudah dibagikan kepada anak, saya menggunakan itu. Dan ada juga yang menggunakan artikel dari baik online maupun yang cetak. Kemudian diferensiasi proses. Di sini saya mengelompokkan anak dalam proses elaborasi, mengelompokkan anak. Nah, untuk saat itu saya mengelompokkan anak berdasarkan hobi mereka. Saya tulis di depan yang sport, yang food dan lain-lain. Saya minta mereka mengelompokkan berdasarkan hobi mereka. Kemudian diferensiasi produk. Jadi yang terakhir saya membebaskan kepada anak untuk memilih, tapi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang saya mau waktu itu. Misalnya saya mau mengambil tentang writingnya, berarti sesuai dengan rubriknya harus sesuai. Jadi kalau anak yang suka video boleh, yang presentasi boleh, yang hanya ditulis tangan saja boleh. Yang penting apa tujuan pembelajarannya tercapai. Nah,
seperti ini. Saya juga suka biasanya walaupun ini di-upload di YouTube juga. Prosesnya berkelompok berdasarkan hobi. Nah, yang produknya mereka ada yang presentasi, ada yang menjadi teknik, ada juga yang kalau suka tampil mereka ada yang menjadi Miss Anchor. Yang kebetulan kemarin ikut lomba Piala Gubernur, biasanya akhirnya itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, refleksinya setelah pembelajaran ini, murid lebih percaya diri, khususnya dalam memahami materi Miss Anchor ini. Kemudian murid merasa kebutuhannya lebih terpenuhi. Dan 95% murid mengumpulkan tagihannya sesuai pilihannya. Jadi mereka tidak merasa terbebani. Kemana yang 5%? Ada yang tidak sekolah, ada yang tidak ikut berkelompok, dan lain-lain. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.